Vladimir Putin siap mengambil tindakan ekstrim dan melakukan provokasi terhadap NATO dalam beberapa bulan mendatang. Dan Amerika Serikat tiba-tiba berubah pikiran untuk mengurangi jumlah tentaranya di Eropa dan, sebaliknya, siap meningkatkan kehadiran militer untuk melindungi Eropa dari Rusia. Intelijen Amerika Serikat secara resmi telah memperingatkan Polandia bahwa Moskow berencana melakukan provokasi bersenjata di wilayah Polandia dengan melakukan serangan rudal atau drone ke objek strategis negara tersebut atau dengan mengirim tentara Rusia melintasi perbatasan. Artinya, intervensi skala penuh. Menurut narasumber yang dekat dengan Presiden Polandia, Karol Nawrocki, Amerika Serikat memperingatkan bahwa agresi Rusia bisa terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Oleh karena itu, orang Amerika secara halus memberi isyarat kepada Nawrocki bahwa sebaiknya dia tidak terlalu terbuka dan terang-terangan berselisih dengan Volodymyr Zelensky, karena mungkin dia masih akan membutuhkan bantuannya. Namun, Kepala Badan Intelijen Luar Negeri Polandia menyatakan bahwa Rusia sedang mempersiapkan provokasi serius di negara-negara Baltik dan meramalkan kemunculan manusia hijau di sana seperti yang terjadi saat aneksasi Crimea. Di tengah situasi ini, terjadi perubahan tajam dalam retorika di Washington. Wall Street Journal menulis bahwa Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth berencana membuat pernyataan sensasional pada pertemuan bulan Juni dengan rekan-rekannya dari NATO di Brussel, bahwa katanya Amerika Serikat sedang bersiap untuk kembali mengurangi kekuatan militernya di Eropa. Namun rencananya itu menimbulkan ketidakpuasan tajam di Gedung Putih dan bahkan penolakan pribadi dari Donald Trump, serta kritik dari anggota Kongres dari kedua partai. Akhirnya Pete Hegseth hanya mengumumkan adanya peninjauan ulang yang akan dilakukan oleh Pentagon untuk menentukan komposisi optimal kontingen Eropa. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Jadi, sumber dari dua media sekaligus, The Telegraph dan Onet, menulis bahwa Washington telah memperingatkan Warsawa bahwa Moskwa berencana melakukan provokasi bersenjata di wilayah Polandia dengan cara menyerang sasaran strategis Polandia menggunakan rudal atau drone, atau bahkan dengan mengirim tentara Rusia melintasi perbatasan. Menurut intelijen Amerika, tujuan dari tindakan seperti itu bisa jadi untuk menguji tekad NATO dalam mempertahankan wilayahnya, serta meningkatkan eskalasi militer dan memaksa Sekutu Barat untuk menangguhkan bantuan kepada Ukraina. Menurut narasumber yang dekat dengan Presiden Polandia Karol Nawrocki, Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa agresi Rusia bisa terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Dan kini, Dinas Keamanan Polandia meyakini bahwa Moskow dapat melakukan serangan drone terhadap infrastruktur vital termasuk listrik, atau melakukan simulasi serangan udara yang akan memaksa Polandia mengaktifkan sistem pertahanan udaranya. Pihak berwenang juga tidak menutup kemungkinan skenario invasi darat oleh tentara Rusia dalam skala terbatas melalui perbatasan dengan Belarusia atau wilayah Kaliningrad. Dan dalam skenario yang paling ekstrim, bisa saja terjadi serangan hibrida di wilayah perbatasan. Hal ini disampaikan oleh salah satu sumber di intelijen Polandia. Narasumber lain yang juga mengetahui situasi tersebut mengatakan bahwa sangat mungkin terjadi penyusupan bersenjata ke Polandia dengan melibatkan tentara Rusia atau Belarusia. Menurut sumber-sumber tersebut, Kremlin dapat menggambarkan tindakannya seolah-olah sebagai masuknya tentara yang tersesat ke wilayah Polandia akibat gangguan GPS secara tidak sengaja, atau sebagai operasi penyelamatan untuk mengevakuasi helikopter yang mengalami kerusakan di sana dan secara tidak sengaja jatuh di wilayah Polandia. Dan inilah yang dikatakan sumber dari Onet bahwa Federasi Rusia berharap Polandia tidak akan membuka tembakan terhadap tentara Rusia dan akan memulai negosiasi dengan Moskow atau Minsk di bawah tekanan Amerika Serikat. Jadi perhitungannya adalah berpura-pura tersesat, masuk secara tidak sengaja, helikopter jatuh, lalu melakukan misi penyelamatan, dan seolah-olah tentara Rusia ini tidak menembak tentara Polandia. Tentara Polandia juga menolak untuk melepaskan tembakan dan duduk di meja perundingan. Dan menurut para narasumber, Rusia akan menganggap sebagai kemenangan jika skenario di mana para peserta invasi potensial keluar dari Polandia terjadi melalui negosiasi ini, bukan karena mereka dipaksa keluar dengan cara militer. Artinya, ini akan menunjukkan bahwa orang Rusia bisa dengan berani masuk ke wilayah Polandia,
lalu berbicara dan keluar, seolah-olah tidak ada yang akan memaksa mereka. Selain itu, seperti yang dicatat oleh sumber-sumber, penghentian dukungan Barat untuk Kiev sebagai imbalan atas pembersihan wilayah Polandia bisa menjadi salah satu tuntutan utama Kremlin dalam negosiasi semacam itu. Sumber dari lingkaran Navrotsky menyatakan bahwa Amerika Serikat, kutipannya, secara sistematis memberitahu Polandia tentang rencana Rusia yang terus-menerus muncul untuk menyerang sayap timur NATO. Dan mereka mencatat bahwa Warsawa tidak memiliki jaminan 100% terhadap hal itu. Satu narasumber lagi. Sumber dari struktur keamanan negara-negara Baltik mengatakan kepada The Telegraph bahwa rencana seperti itu memang sedang dibahas di Moskow. Dan setelah provokasi itu sendiri, Rusia bisa saja menyatakan bahwa itu adalah ulah Ukraina. Dan konflik antara Polandia dan Ukraina ini sekarang benar-benar sangat menguntungkan Moskow. Karena masyarakat Polandia bisa dengan mudah percaya bahwa Ukraina benar-benar melakukan provokasi militer terhadap Polandia. Dan menurut sumber Onet, keputusan akhir tentang invasi atau operasi hibrida yang tidak akan terlihat seperti perang klasik belum diambil di Rusia. NATO di pihaknya bisa merespons provokasi dengan serangan ke Kaliningrad. Dan dalam situasi ini, Kepala Badan Intelijen Luar Negeri Polandia, Pavel Shota, menyatakan bahwa Rusia mungkin akan mencoba menguji kesiapan NATO untuk melawannya di tempat lain, bukan di Polandia. Menurut keyakinannya, dengan mempertimbangkan seluruh spektrum ancaman dari Kremlin, perlu bertindak seolah-olah konflik bersenjata dengan Rusia akan terjadi dalam waktu dekat, kutipan. Tingkat agresi Rusia sangat tinggi dan risiko konfrontasi militer benar-benar nyata. Secara khusus, Shota menganggap provokasi bersenjata terhadap salah satu negara Baltik sebagai sesuatu yang nyata. Ketika ditanya apakah Rusia bisa mengirimkan apa yang disebut orang-orang hijau kecil ke Lituania atau Latvia, seperti saat pendudukan Crimea pada tahun 2014, Shota menjawab, kutipannya, "Hari ini saya tidak menutup kemungkinan terhadap skenario apapun. Kami berasumsi bahwa provokasi Rusia, pengujian ketahanan NATO yang sudah kita lihat misalnya di Polandia, pasti akan terus berlanjut. Pihak Rusia mengamati reaksi kita. Sementara itu, intelijen Polandia percaya bahwa Rusia dapat melanjutkan perang ini selama beberapa tahun lagi." Kremlin siap mengorbankan ekonomi dan pembangunan Rusia demi melanjutkan konflik ini. Vladimir Putin tidak akan mundur dari hal ini karena, terutama untuk audiens dalam negeri, dia harus tampil sebagai pemenang. Perlu saya catat juga, tahun ini Moskwa mulai menekan pemerintah Belarus, menuntut agar mereka menyediakan basis operasi untuk membuka front kedua melawan Ukraina dan melakukan operasi terhadap negara-negara NATO. Hal ini ditulis oleh Wall Street Journal dengan mengutip mantan dan pejabat Rusia serta Eropa saat ini. Dalam kasus kedua, ini tidak harus berupa bentrokan bersenjata secara terbuka, melainkan lebih kepada serangan yang ditujukan untuk menguji kemampuan pertahanan NATO atau untuk melemahkan dukungan terhadap Ukraina. Seperti misalnya peluncuran sekitar 20 drone ke Polandia dari wilayah Belarus tahun lalu. Dan disinilah muncul pengakuan yang benar-benar mengejutkan. Shota mencatat bahwa Polandia tetap menjaga saluran komunikasi langsung dengan Dinas Rahasia Belarus, meskipun hubungan antara kedua negara sedang tegang. Kontak antara para agen intelijen memungkinkan tercapainya tujuan di bidang keamanan, di mana diplomasi tidak berdaya, ujar Shota. Selanjutnya kutipannya, "Lebih baik bertemu dengan perwakilan rezim Lukashenko, membahas berbagai isu, dan mendapatkan keuntungan bagi Polandia daripada hanya pasif menyaksikan Belarus diambil alih oleh Rusia." Dan pernyataan Shota ini sangat mengejutkan banyak orang. Ternyata orang Polandia berkomunikasi langsung dengan rezim Lukashenko dan mempercayai data yang diberikan olehnya. Dan ini terjadi pada saat Presiden Polandia Karol Nawrocki benar-benar berselisih dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sampai pada titik di mana hari ini orang Polandia secara terbuka menyatakan bahwa Polandia pada KTT NATO di Ankara yang akan berlangsung pada 7 dan 8 Juli tidak akan mengambil kewajiban keuangan terhadap Ukraina. Perdana Menteri Polandia menekankan bahwa Ukraina sedang berperang dengan Rusia. Padahal justru Polandia, bukan Ukraina, yang di masa damai memikul beban utama dalam menjaga perbatasan timur Uni Eropa dari ancaman. Oleh karena itu, Polandia pantas mendapatkan perlakuan khusus. Pada KTT NATO di Ankara, Polandia akan diwakili langsung oleh Presiden Nawrocki.
Dan Donald Tusk menegaskan bahwa pihak Polandia akan secara konsisten mengangkat isu perlunya dukungan lebih lanjut untuk Ukraina dalam perang melawan Rusia. Tapi ada satu hal, berikut kutipan dari Donald Tusk. Namun, saya meminta seluruh delegasi untuk berhati-hati dalam membuat pernyataan apapun mengenai dukungan keuangan baru dari Polandia untuk Ukraina. Namun, bukan karena saya berpikir bahwa Ukraina tidak membutuhkan bantuan keuangan. Saya percaya bahwa Polandia memikul tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi seluruh perbatasan timur Uni Eropa, dan semua orang harus mempertimbangkan hal ini. Hubungan baik antara Polandia dan Ukraina menguntungkan kedua negara, tetapi juga membutuhkan itikat baik dari pihak Kiev. Tidak bisa lagi hanya Warsawa yang terus-menerus menunjukkan itikat baik. Perang emosi yang panas antara orang Polandia dan Ukraina akan menjadi bencana baik bagi kita maupun bagi mereka. Selain itu, Donald Tusk menekankan bahwa meskipun ada perdebatan terakhir, tidak seorang pun boleh melupakan kepentingan strategis Polandia dalam perang di Ukraina. Berikut kutipannya. Perang memasuki tahap yang menentukan. Saya rasa tidak ada yang meragukan lagi bahwa demi kepentingan kita, Ukraina tidak boleh kalah dalam perang ini. Harus mempertahankan kemerdekaannya dan tidak jatuh ke dalam pengaruh Rusia. Saya mengajak para politisi untuk bertindak tegas demi melindungi kepentingan nasional, namun jangan memprovokasi permusuhan satu sama lain. Dalam hubungan dengan Ukraina, bersikaplah tegas ketika diperlukan, lindungi kepentingan Polandia secara efektif, tetapi jangan mengadu domba satu sama lain, karena itu akan membawa bencana. Amerika Serikat berubah pikiran dan tidak lagi ingin menarik pasukannya secara massal dari Eropa. Setidaknya tidak sejauh yang diinginkan oleh beberapa pejabat di Gedung Putih. Menteri Pertahanan IS Pete Hegseth berencana pada pertemuan bulan Juni dengan rekan-rekannya di NATO di Brussels untuk membuat pernyataan sensasional bahwa Amerika Serikat bersiap untuk kembali mengurangi pasukannya di Eropa. Selain Brigade Infanteri yang sebelumnya telah ditarik dari Rumania dan rotasi Brigade Lapis Baja yang telah dibatalkan. Hal ini diungkapkan oleh Wall Street Journal, menurut orang-orang yang mengetahui situasinya. Namun rencana Pete Hegseth menimbulkan ketidakpuasan tajam di Gedung Putih, penolakan dari Donald Trump, dan kritik dari anggota Kongres dari kedua partai. Akhirnya, Pete Hegseth hanya mengumumkan adanya peninjauan yang akan dilakukan oleh Pentagon untuk menentukan komposisi optimal kontingen Eropa. Rencana Menteri Hegseth, seperti yang ditulis oleh Wall Street Journal, jatuh ke tangan Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang juga merupakan penasihat keamanan nasional Donald Trump. Sepertinya Marco Rubio tidak menyukai rencana tersebut, dan setelah itu rencana Pete Hegseth dibatalkan. Presiden sendiri Donald Trump sebelumnya terkejut dengan keputusan Pete Hegseth pada bulan Mei yang tiba-tiba membatalkan pengiriman Brigade Lapis Baja Texas ke Polandia dalam rangka revisi rutin selama 9 bulan. Dan seperti yang diketahui, Trump secara pribadi menelpon Pete Hegseth untuk menanyakan mengapa dia memperlakukan sekutu yang berharga dengan begitu buruk. Di sini saya ingin mencatat bahwa ya, memang benar Trump secara pribadi menghormati Polandia, menghormati Nawrocki, dan menganggap bahwa Polandia bisa diajak bekerja sama dalam bidang militer. Nah, kenapa begitu? Karena Polandia benar-benar telah meningkatkan pengeluaran militernya secara signifikan. Setelah itu, Trump mengumumkan bahwa dia akan mengirim 5.000 personel militer ke Polandia. Meskipun menurut jurnalis Amerika, pasukan tambahan tersebut belum dikerahkan sampai sekarang. Dan meskipun Washington terus menyatakan bahwa Eropa harus lebih banyak mengeluarkan dana untuk pertahanan mereka sendiri dan lebih sedikit bergantung pada Amerika Serikat, penolakan yang diterima Hegseth menunjukkan bahwa pemerintahan Amerika masih belum memutuskan seberapa cepat dan dalam skala apa mereka akan mengurangi kehadiran militer mereka di Eropa. Dan apakah memang perlu melakukan hal itu sama sekali? Dan inisiatif terbaru dari Pentagon juga telah muncul yang menimbulkan kekhawatiran baik di kalangan Partai Republik maupun Demokrat. Para anggota Kongres khawatir bahwa hal itu akan menyebabkan kerusakan jangka panjang pada NATO dan mendorong Rusia untuk bertindak lebih agresif terhadap aliansi. Oleh karena itu, para anggota Kongres memasukkan ketentuan dalam rancangan undang-undang pengeluaran militer yang melarang Pentagon mengurangi jumlah personel di Eropa menjadi kurang dari 76.000 orang, tanpa penilaian risiko dari Kepala Komando Eropa Amerika Serikat dan Ketua Kepala Staf Gabungan
serta tanpa konfirmasi dari Menteri Pertahanan itu sendiri. Singkatnya, gerak Pete Hegseth benar-benar dibatasi. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.